Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal indah yang ditegaskan dan dijamin di dalam Al-Quran adalah bahwa Islam merupakan rahmatan lil alamin. Islam merupakan rahmat bagi sekalian alam. Allah menegaskan hal tersebut di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta risalah Islam atau agama Islam yang dibawanya merupakan rahmat bagi sekalian alam, tidak hanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan juga untuk makhluk yang tidak hidup, bahagian dari alam semesta ini. Sahabat Cendekia Kreatif Indonesia, penegasan dan jaminan bahwa Islam itu merupakan rahmatan lil alamin tergambar melalui berbagai pedoman tingkah laku. Quran Surah Al-Maidah ayat 8 menyatakan bahwa seorang muslim diminta untuk bersikap adil sekalipun dalam kondisi atau keadaan tidak nyaman. Seorang muslim yang beriman diminta untuk senantiasa menjadi penegak keadilan karena Allah dan kemudian menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kemudian kebencian terhadap suatu golongan mendorong untuk berbuat atau berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena berlaku adil lebih dekat atau akrab kepada takwa. Maka seorang muslim dengan menyandarkan diri kepada ayat ini akan berusaha untuk menjadikan sikap adil itu merupakan karakter yang dimilikinya, karena bersikap adil itu merupakan karakter ketakwaan bagi seorang muslim. Ayat ini menjadi pedoman bagi seorang muslim dalam bertingkah laku, tidak hanya dalam kondisi normal, tetapi juga dalam kondisi di mana perasaannya tidak enak atau kemudian merasa tidak nyaman, ada kebencian kepada seseorang atau sekelompok orang, tetap saja seorang muslim diminta untuk berlaku adil. Salah satu contoh diantaranya misalnya adalah bagi seorang muslim yang menjadi seorang dosen, maka dia harus memberikan ilmunya, membimbing mahasiswanya, memberikan penilaian kepada mahasiswanya secara adil, tanpa melihat siapa mereka. Apakah mereka seorang muslim atau kemudian non-muslim, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Mereka harus mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka harus mendapatkan keadilan dalam segala perlakuannya. Bahkan misalnya bila mana seorang muslim itu merupakan hakim yang harus memutus sebuah perkara, maka mata si hakim harusnya tertutup untuk tidak bermain mata dengan mencari keadilan. Tidak yang seharusnya dihukum, tapi karena merupakan bahagian dari penguasa lalu dibebaskan. Seorang yang harusnya kalah dalam sebuah perkara tidak boleh dimenangkan hanya karena mereka merupakan orang satu kampung, satu suku, satu marga dengan hakim yang memutuskan. Ini adalah hal yang harus dihindari. Sahabat Cendekia Kreatif Indonesia, selamat menjalankan ibadah puasa hari yang ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.